Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Jadi ini adalah pembahasan yang kedua. Mudah-mudahan tidak bosen dengan videonya ibu ya. Pembahasan yang kedua ini kita lanjutan dari pembahasan yang pertama ya, yang konsep tumbuh kembang. Sekarang kita akan bahas mengenai yang pertama aspek-aspek yang dipantau, yang kedua adalah periode tumbuh kembang ya, ini yang di bold orange. Berbeda dengan otak orang dewasa, otak balita atau anak di bawah 5 tahun itu lebih plastis. Plastisitas otak pada balita itu mempunyai sisi positif dan sisi negatif. Nah, sisi positifnya, otak balita lebih terbuka untuk proses pembelajaran. Jadi dia itu lebih peka gitu ya, lebih cepat nyerapnya. Tapi sisi negatifnya juga, otak balita lebih peka juga terhadap lingkungan utamanya yang mendukung, seperti asupan gizi yang tidak adekuat, kurang stimulasi, atau mendapatkan suatu perlakuan-perlakuan psikologis atau perlakuan-perlakuan yang tidak dia senengin. Ingat gak? Sesuatu yang kita senengin dari kecil biasanya kita agak lupa. Tapi sesuatu yang tidak kita sukain itu bisa dia ingat sampai dia dewasa, bahkan seumur hidupnya. Itu sisi negatifnya tuh ya. Nah, oleh karena itu masa 5 tahun pertama kali kehidupan merupakan masa yang paling peka terhadap lingkungan, dan masa ini berlangsung sangat pendek. Masa yang sangat pendek tapi efeknya jangka panjang ya, itu anak-anak usia di bawah 5 tahun. Nah, anak-anak di bawah 5 tahun ini yang dinamakan golden period atau jendela kesempatan ya, atau window of opportunity, atau masa kritis juga bisa, critical period. Nah, jadi kita harus hati-hati. Kita tidak mau anak yang diinginkan oleh ibu yang dikandung dengan berbagai macam persiapan gitu ya, penantian, persalinan juga di minimalisir, angka-angka yang membuat dia cedera dan yang lain-lain. Setelah dia itu lahir, ya kita harus menstimulasinya optimal. Kita tidak mau setelah dia lahir kita lihat ibunya ditampar oleh ayahnya, atau dia dibentak, atau dia diperlakukan secara tidak baik dari kesehatannya ataupun kurang stimulasi ya. Jadi mudah-mudahan dengan kalian belajar tentang SDED TK ini akan menstimulasi lebih optimal. Bahas dua aspek saja ya, dua sub topik bahasan tentang aspek yang dipantaunya apa saja untuk SDED TK, dan periode tumbuh kembang itu periodenya melalui periode apa ya. Dua aspek ini kita coba lihat ke slide yang ini ya, yang biru, kuning, hijau. Ini ibu buat untuk memetakan pola pikir kalian bahwa untuk SDID TK itu ada 3 aspek yang dipantau ya. Yang pertama adalah pertumbuhannya. Ingat, definisi pertumbuhan adalah sesuatu yang sedikit menjadi besar ke jumlah ya, atau yang kecil jadi besar, yang sedikit jadi banyak. Itu adalah pertumbuhan. Kemudian aspek yang dipantau yang kedua adalah perkembangan. Perkembangan adalah fungsi dari organ tersebut. Misalkan jarinya lengkap, normal, sehat, tapi dia bisa nggak nulis, gitu ya. Itu perkembangannya. Jadi fungsi dari organ itu. Kemudian yang ketiga adalah mental emosional. Nah, ini yang melekat, yang akan menjadi suatu karakter anak, yang akan menjadi dia itu mandiri gitu ya, di mental emosional. Jadi 3 aspek ini yang dipantau. Nah, kemudian kita memantaunya itu dari 3 aspek ini apa saja yang masuk ke dalam pertumbuhan, perkembangan, mental, emosional. Kita buat menjadi bagan ini. Kemudian kita lihat pertumbuhan itu aspek yang dipantau adalah berat badan sesuai sama tinggi badannya ya, baik laki-laki atau perempuan, lingkar kepalanya, tes daya dengar, dan tes daya lihat. Nah, untuk pertumbuhan 4 aspek ini yang kita pantau. Untuk perkembangan,
kita akan memantau 4 aspek juga. Yang pertama adalah gerak kasar atau motorik kasar. Yang kedua gerak halus atau motorik halus. Yang keempat adalah kemampuan bicara atau kemampuan dia berbahasa. Yang kelima adalah sosialisasi dan kemandirian dia. Nah, kalau mental emosional itu lebih kepada ada tidak deteksi untuk autis dia, ya. Ada autis nggak dia di dalam diri anak ini? Atau ada gangguan pemusatan nggak? Atau dia terlalu hiperaktif? Ya, nanti kita bahas nih. Untuk pertumbuhan mudah-mudahan sudah bisa dipahami atau belum nih? Pertumbuhan, perkembangan, mental emosional. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan dia pertumbuhan kan kita bisa ukur berat badannya, tinggi badan ya, sudah bisa diukur kan, lingkar kepala, tes daya dengar, tes daya lihat. Nanti kita akan belajar di deteksi dini ya di video selanjutnya. Untuk perkembangan nih, Ibu kasihkan definisinya dulu. Misalkan nih gerak kasar atau motorik kasar adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak untuk melakukan pergerakan atau sikap tubuh yang melibatkan otot-otot besar. Otot-otot besar tuh misalkan seperti berdiri, jalan, lari, ya otot-otot besar itu. Kalau dia gerak halus atau motorik halus, ini berhubungan dengan gerakan-gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu yang dilakukan oleh otot-otot kecil, tetapi memerlukan koordinasi yang cermat. Atau otot kecil tapi dia memerlukan pengamatan yang tinggi gitu. Misal menjepit, mengambil manik-manik gitu ya, atau menulis gitu. Dia lebih kepada gerakan otot kecil tapi melalui pencermatan yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan bicara atau bahasa. Aspek ini berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara. Dia berbicara, berkomunikasi, gitu, mengikuti perintah dan sebagainya. Ini aspek dari kemampuan bicara ya. Kemudian aspek sosial kemandirian. Aspek ini berhubungan dengan kemampuan mandiri anak. Misal, apakah anak sudah makan sendiri, membereskan mainan setelah dia bermain, atau dia bisa berpisah dari orang tuanya ya untuk ditinggal di PAUD misalkan gitu. Atau dia bisa bersosialisasi dengan lingkungan, dia bisa main dengan teman sejawatnya gitu ya. Dia mengikuti peraturan permainan, itu masuk ke dalam sosial kemandirian. Untuk mental dan emosional, ini deteksi autis terhadap di toddler ya, usia toddler atau pemusatan, nanti kita akan ada instrumennya. Mudah-mudahan dari slide ini kalian bisa mereview kembali, ngomong sendiri gitu ya setelah kalian baca di modul. Jadi jangan jauh-jauh dari modulnya. Ini adalah ringkasan dari modul ya, slide ini. Nah, sekarang ke subtopik yang kedua, yaitu tentang periode tumbuh kembang. Periode tumbuh kembang itu dibuat menjadi 4 kategori. Ya, yang pertama adalah perinatal, yang kedua adalah bayi, yang ketiga adalah anak balita, yang keempat adalah prasekolah. Kalau misalkan ditanya, Bu, kenapa kok perinatal masuk ke dalam periode tumbuh kembang? Tuh, enggak anaknya udah lahir baru kita stimulasi, baru kita jaga gitu perkembangannya. Ya, kalau misalkan dia sudah lahir, kan kita tidak tahu dia kurang asam folat enggak pada saat trimester pertama. Ya, dia gimana berat badannya? Sesuai enggak dengan usia kehamilannya? Berarti pada saat perinatal, bayi itu sudah melalui proses tumbuh kembang itu ya. Jadi kita mulainya dari perinatal, bayi, anak balita, dan anak prasekolah. Jadi kita bahas satu-satu ya. Periode dan tahapan tumbuh kembang ini pada masa anak sudah dimulai sejak dalam kandungan sampai usia kalian 18 tahun ya.
kayak misalkan rahim, itu kan kenapa perempuan itu menikah minimal usia 20 tahun ya. Karena pada saat usia akhir dari usia 19 tahun ya, artinya mau menginjak ke usia 20 tahun, itu panggulnya sudah siap ya kalau normal ini ya. Lapisan endometriumnya tebal, sudah sesuai, kalau ada embrio yang datang juga dia udah siap, dan yang lain-lain secara psikologisnya gitu dan yang lain-lainnya. Makanya untuk pertumbuhan dan perkembangan itu khususnya wanita ya sampai 18 tahun ya. Hal ini sesuai dengan pengertian anak menurut WHO, yaitu sejak terjadinya konsepsi sampai usianya 18 tahun. Tahapan tumbuh kembang yang paling memerlukan perhatian adalah masa anak-anak. Jadi pada masa anak-anak inilah yang menjadi fondasi-fondasi, baik dari fondasi pertumbuhan, fondasi perkembangan, atau mental emosionalnya. Penelitian mengatakan bahwa anak yang kurang bonding attachment atau hubungan bersama ibunya, dia akan berpengaruh terhadap psikologis dia, cara mengambil keputusannya, psikologis untuk pemecahan masalah dan yang lain-lain. Jadi masa anak-anak inilah menjadi PR besar dengan periode yang singkat, tapi dia masanya sampai bisa seumur hidup. Nah, kita mulai dari pertumbuhan dan perkembangan pada masa prenatal. Kita ingat bahwa saat konsepsi ya, artinya ovum bertemu dengan sperma, itu udah mulai pertumbuhan tuh kan. Dia sudah membelah jadi morula, jadi blastula, kemudian jadi zigot, kemudian jadi embrio, baru jadi janin. Itu selama 9 bulan dia itu berkembang dan bertumbuh. Bertumbuh itu secara jumlah yang tadinya kecil jadi besar. Perkembangannya, fungsinya, ada jantungnya, semakin itu jantungnya berdenyut, ada DJJ-nya baik gitu ya. Atau dia sudah mulai menggerakkan matanya, mengedipkan. Nah, itu adalah perkembangannya dari mulai zigot sampai dia embrio, sampai dia janin, dan sampai dia siap untuk dilahirkan. Periode yang paling penting pada masa prenatal adalah pada masa trimester pertama. Ingat bahwa trimester pertama itu harus betul-betul diperhatikan, baik secara kesiapan kehamilan ataupun yang lainnya. Kalau misalkan di trimester pertama ibu mengalami kekurangan asam folat, otomatis kelainan-kelainan bawaan akan menyertainya. Kalau kelainan bawaan menyertainya, ya dia pertumbuhannya akan terganggu. Misal ada anencefal, ya tidak ada tulang tengkorak, otomatis dia terganggu pertumbuhannya atau perkembangannya. Atau dia ada spina bifida, atau dia ada kelainan-kelainan yang lain, misal jarinya tidak sempurna, otomatis saat dia lahir dia mengalami kesulitan untuk menulis, misalkan gitu ya. Jadi periode trimester pertama ini harus betul-betul dipersiapkan. Agar janin dalam, nih ibu kasih soal ya, agar janin dalam kandungan tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat, maka selama dia ada di intrauterin, seorang ibu harus ngapain? Nanti jawaban ini kalian email ke ibu sebagai tugas tambahan untuk mata kuliah asuhan neonatus ya. Jadi silakan diisi ya dan di email ke ibu. Oke, ditunggu ya, pokoknya ini ada nilai tambahan nantinya. Kemudian masa pertumbuhan yang kedua adalah masa bayi. Masa bayi itu ada dua kategori. Yang pertama adalah masa neonatus 0 sampai 28 hari. Nah, yang kedua ini masa post neonatus, itu bukan 8 sampai 28 hari ya, tapi 29 hari sampai 1 bulan. Yang pasca neonatal ya, itu di slide ada perbaikan tuh. Nah, masa neonatus dibagi lagi menjadi dua, masa neonatus dini dan masa neonatus lanjut. Masa neonatus dini itu 0 sampai 7 hari, masa neonatus lanjut itu 8 sampai 28 hari ya. Pada masa neonatus, seorang bayi itu sangat bergantung pada orang tuanya.
Ya mungkin kalian udah lupa ya gimana neonatus kalian gitu. Nah, keluarga itu sebagai unit yang unik di dalam masyarakat yang pertama kali dia kenalin. Jadi memang faktor lingkungan itu mempengaruhi bayi yang dari intrauterin ke ekstrauterin. Nah, pada masa ini kebutuhan akan pemeliharaan kesehatan bayi seperti mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan penuh ya, diberikan imunisasi sesuai jadwal. Kemudian si bayi itu harus mendapatkan pola asuh yang sesuai. Dia harus betul-betul keluarga di situ yang mampu mensupport untuk pertumbuhan sama perkembangannya ya. Karena masa neonatus itu adalah masa di mana kontak erat antara ibu sama anak terjalin setelah anaknya lahir. Sehingga dalam masa ini pengaruh ibu dalam mendidik anak sangat besar. Pada saat dia memberikan ASI, ya ada bonding attachment, ada pendidikan, ada suara ibu, ada psikologi, semuanya ada. Jadi kalau bisa pada saat neonatus ini full ASI dan ibunya sering melakukan kegiatan-kegiatan dalam perawatan bayi. Sesering mungkin dia harus melakukan perawatan itu ya, sehingga nanti pertumbuhan sama perkembangannya optimal dia. Nah, masa neonatus ini terjadi adaptasi terhadap lingkungan, perubahan sirkulasi darah, serta mulai berfungsinya organ-organ tubuh. Refleks-refleks primitif dia seperti berkedip, bersin ya, kaget, kemudian dia menggerakkan kakinya, menggerakkan jari-jarinya. Itu refleks-refleks itu merupakan refleks-refleks primitif awal yang harus berkembang juga. Refleks tersebut terjadi secara sistematis dan seiring dengan bertambahnya usia, refleks-refleks itu juga akan menghilang. Nah, fungsi pendengaran pada masa neonatus ini juga mulai berkembang, pendengaran, penglihatan ya. Setelah bayi berusia 29 hari ya sampai 11 bulan, hal-hal yang berhubungan sama sistem saraf pusat itu dia berkembang terus. Apa saja ya yang berhubungan? Panca inderanya terutama, matanya, pendengarannya, kulit, berbicara, dan yang lain-lain gitu. Pada 3 bulan pertama anak berusaha mengelola koordinasi bola mata tuh ke kanan, ke kiri. Jadi tugas dia itu ini. Jadi nanti pada video selanjutnya gimana caranya agar anak itu bisa mengkoordinasikan bola mata dengan gerak tangan kita misalkan ya. Mainan yang digerakkan kanan kiri, kira-kira lihat bola matanya mengikuti atau enggak gitu ya. Terpenuhinya rasa aman dan kasih sayang yang cukup mendukung perkembangan yang optimal pada masa ini. Jadi kalau misalkan anak dibentak itu walaupun dia bayi, dia ngerasa sebetulnya. Kalau anak lagi rewel ya dan ibunya merasa cemas yang tinggi, anaknya tambah rewel. Jadi ada suatu ikatan. Pada masa ini dia sudah mulai dapat merespon. Kalau nggak nyaman dia nangis, dia lapar dia nangis gitu ya. Jadi pada saat masa neonatus ini dia merasakan suasana saya tuh lagi nggak nyaman, nggak menyenangkan. Saat digendong sama orang lain barangkali gitu ya, dia jadi nangis gitu, nggak nyaman aja rasanya. Dia akan bisa merespon itu. Nah, pada 3 bulan kedua, anak ini sudah mampu mengangkat kepalanya. Dia harus bisa mengangkat kepalanya. Jadi kalau kita tengkurepin, dia ngangkat kepalanya tuh ya. Ada refleks tonic neck di sini, refleks leher dia mampu menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah, setelah usia dia 5 bulan, anak harus bisa mengembalikan badannya dari posisi terlentang ke tengkurap atau sebaliknya. Ini tugasnya dia saat usia 5 bulan. Bayangin, kita dulu itu nggak bisa apa-apa ternyata ya. Untuk mengangkat kepala aja kita harus butuh waktu usia di atas 3 bulan. Untuk menoleh kepala ke kanan ke kiri atau untuk tengkurap terlentang kita harus butuh minimal 5 bulan. Ya kalau sekarang kita udah bisa segalanya dan tidak berterima kasih kepada orang tua yang sudah menstimulasi kita, itu kayaknya berlebihan ya bercanda kita ya. Jadi gak boleh begitu, karena kita dulu tidak bisa apa-apa. Nah, untuk meraih benda di sekitarnya juga dia sudah ada refleks. Seperti mainan yang suka digantung di atas gitu, dia pengen ngeraih gitu ya, itu merupakan refleks yang bagus. Harusnya dia begitu.
Terus kalau misalkan anak dibecandain, harusnya dia udah bisa ngerespon. Dia bisa ketawa, ada eye contact, dia bisa lihat tatapan kita gitu. Kalau diajak bercanda dia bisa ngerespon. Gitu ya. Jadi anak di usia 3 bulan kedua dia harus sudah mampu ini. Nah, kemudian pada 6 bulan kedua, anak ini sudah mulai bergerak memutar posisi tengkurap, untuk menjangkau benda-benda di sekitarnya. Jadi dia sudah agak gerak-gerak sedikit gitu ya untuk meraih suatu benda. Nanti sekitar usia 9 bulan anak ini sudah bergerak merangkak. Dia mampu duduk, kemudian berdiri tanpa bantuan, itu usia 9 bulan. Apabila dibantu berdiri, anak berusaha untuk melangkah. Nah, udah mulai langkah pertama dia. Mengkoordinasikan jari telunjuk dan ibu jari sampai sempurna hingga anak dapat mengambil benda dan menjepitnya. Jadi, anak usia 9 bulan dia harus bisa mengambil benda-benda kecil. Seperti manik-manik atau makanan gitu ya yang jatuh, dia bisa antara telunjuk sama ibu jarinya dia harus bisa koordinasi. Nah, kehadiran orang asing ini akan membuatnya cemas. Jadi wajar kalau misalkan ada anak yang rewel di tengah-tengah orang yang banyak. Ada perkumpulan keluarga, dia rewel gitu. Harusnya orang tua nih paham. Kalau anak pada saat ini dia itu sedang membuat memori di dalam otaknya tentang karakteristik ibunya atau orang tuanya. Atau orang-orang yang selalu dia selalu berhubungan sama dia. Dia akan merekap, oh saya tuh nyaman kalau misalkan sama orang ini, suara yang begini, bau yang seperti ini, dia akan timbul nyaman. Tapi pada saat dia ngelihat orang lain banyak, dia akan ada stranger ini ya, cemasannya dia tinggi. Jadi wajar kalau misalkan dia agak rewel. Tidak boleh memarahin, kamu rewel sih, nanti ibu nggak ngajak lagi kamu kalau misalkan ada perkumpulan. Nggak boleh rewel dan yang lain-lain ya, nggak boleh. Karena harus paham, anak pada saat itu dia mengalami kecemasan. Dia takut nanti tidak aman gitu saat sama orang lain. Jadi digendong sama orang lain dia takut. Gitu ya. Jadi harus paham di fase ini. Nah, pada usia 9 bulan sampai 1 tahun, ini anak sudah mulai besar, dia udah mobilitasnya udah lebih banyak ya. Anak mampu melambaikan tangan, harus mampu dia melambaikan tangan. Jadi tugas dia itu bisa bermain bola, memukul mainan gitu, memberikan benda yang dipegang harus diminta. Misalkan coba ibu minta bola yang ada pegang, dia harus respon, harus pegang, harus ngasih bola yang dia pegang misalkan gitu ya. Mainannya harus sudah mulai berbagi. Kemudian dia itu menurut teori psikoseksual ya, anak pada usia 9 sampai 1 tahun dia berada pada fase oral. Sehingga segala sesuatu yang dipegangnya pasti dia masukin ke mulut. Dia ngerasa bahwa dari mulai IMD pada saat dia mencari puting susu dan dia dapatkan si ASI itu, dia ngerasa oh enak ya, dia suatu kenikmatan tersendiri tuh. Oh iya nih enak nih. Lama-lama kalau dia nangis, saya minum susu, saya kenyang. Saya nangis, misalkan udah lebih dari 6 bulan, saya makan, saya kenyang. Jadi fase oral dia mulai dari awalnya tuh. Jadi kalau misalkan dia lagi merangkak atau lagi jalan ketemu sesuatu mainan atau makanan, dia suka banyak masukin ke mulut. Oleh karena itu orang tua harus memperhatikan keamanannya, kebersihan. Jangan sampai jarum pentul bertebaran di mana-mana gitu kayak ranjau gitu ya. Harus diperhatikan itu. Nanti kita akan ada fase metode bermain nanti buat anak ya. Kemudian masa batita lah ya ini ya. 1 sampai 3 tahun. Nah, pertumbuhan fisik pada anak usia 1 sampai 3 tahun itu relatif lebih lambat jika dibandingkan dengan masa bayi. Tapi perkembangannya di usia ini tuh relatif lebih cepat. Jadi anak ini udah mulai berjalan ya, udah mulai dia belajar berdiri, berjalan. Nih tugas dia di usia 1 sampai 3 tahun. Nah, anak ini lebih banyak menyelidiki benda di sekitarnya. Dan ingat, anak usia di bawah 3 tahun dia sudah dapat merekam aktivitas orang-orang di sekelilingnya. Misal, dia melakukan hal yang salah, dia cubit.
pada saat dia main sama temannya dan temannya melakukan kesalahan, insya Allah temannya dia cubit gitu ya. Dia mampu meniru aktivitas yang ada di sekelilingnya. Kalau dia pada saat itu dipukul, dia sama temannya akan memukul. Jadi hati-hati, pada anak-anak adalah peniru terbaik ya. Jadi dia itu harus hati-hati pada anak usia segini. Nah, benda-benda di sekelilingnya hendaknya disimpan lebih aman. Nanti kita akan ada pencast terhadap orang tua ya, seperti benda api, sabun, listrik, dan yang lain-lain. Nanti kita akan belajar. Nah, pada masa ini anak ini bersifat egosentris. Dia itu mempunyai sifat, ini punya aku loh gitu. Jadi kalau misalkan dia bawa mainan, gak mau dipinjemin, atau ini punya aku, kepemilikan dia itu dia merasa mengakuinya. Yang dia sukain pokoknya dia sebagai miliknya. Jadi ini tugas orang tua juga nanti, gimana caranya dengan perkembangan ini tidak menyalahkan anak. Misalkan dia sukain mainannya temennya, pada saat dia pulang bermain dia dapat dia bawa mainan yang tadi dia nggak bawa gitu. Adek dari mana, kok itu ada mainan yang baru ya gitu. Iya adek suka mah gitu, misalkan gitu ya. Dia bilang, mainannya siapa? Ternyata mainan temennya yang dia bawa pulang. Terus ibu dia tanya lagi dong, harusnya apakah minjam atau si temannya itu nggak tahu adek bawa mainannya. Tidak tahu karena adek suka. Nah di sini orang tua harus bisa berkoordinasi, jangan sampai sama ibunya dia dilarang, ternyata sama bapaknya dia gak apa-apa dek, kamu itu pemberani gitu ya. Jangan sampai beda sudut pandang sesama orang tua. Nanti adiknya itu bingung, yang benar yang mana, saya itu suka barang ini, kata ibu saya harus kembalikan, kata bapak saya ini adalah sifat pemberani dan saya dipuji. Itu jangan sampai membingungkan anak. Jadi orang tua harus benar-benar paham usia segini ada suatu perkembangan emosional yang dia itu ingin memiliki apa yang dia sukai. Nah, hal yang terpenting lainnya di perkembangan adalah pada masa toddler ini anak sudah harus mau belajar toilet training. Jadi dia itu kalau buang air besar, buang air kecil harus di dalam toilet. Sudah lepas diapers lagi, diapersnya udah lepas. Kalau bisa anak sudah berhenti ngompol di usia 1-3 tahun gitu ya. Nanti caranya itu ada berbagai cara kedisiplinan anak agar dia bisa lulus dari toilet trainingnya. Nah, anak juga dapat menunjuk beberapa bagian tubuhnya, menyusun kata, mengulang kata, merespon, bermainnya dia lebih banyak, kosakata dia lebih banyak, itu sebagai suatu motorik di bidang bahasa gitu ya. Setelah dia menginjak usia prasekolah ya, jadi sebelum dia sekolah, kita masuk TK tuh kan biasanya 5 tahun. Jadi pendidikan usia dini dia di usia 3-5 tahun. Nah, pada saat anak usia segini dia sudah ada tumbuh gigi susunya, kemudian anak karena aktivitasnya dia makin banyak, jadi dia meninggi pertumbuhannya ya, anaknya terlihat lebih langsing gitu. Pada masa ini anak-anak berkembang, rasa ingin tahunya tinggi sekali. Jadi tidak boleh membatasi ya, mah itu apa, kenapa begini, kenapa begitu, ya harus dijawab dengan rasional, dan jawaban itu harus dapat memuaskan si anak, agar anak tidak mencari jawaban di orang lain, temannya barangkali, atau dia mencari jawabannya sendiri. Mah kenapa saya nggak boleh mainan api, mah kenapa saya tidak boleh menyentuh yang panas, dan yang lain sebagainya. Itu harus dijawab dan jawabannya harus dapat memuaskan si anaknya ya. Menurut teori Sigmund, anak itu sudah mulai mengenal perbedaan jenis kelamin. Oh, yang laki-laki itu seperti itu, saya ini perempuan itu. Mah kenapa kok teman saya itu kalau pipis berdiri, kenapa saya nggak boleh berdiri, misalkan gitu. Dia sudah bisa mengidentifikasi mana perempuan mana laki-laki. Kenapa teman saya nggak ada antingnya, misalkan gitu. Kenapa saya ada antingnya. Kenapa teman saya rambutnya pendek sedangkan saya harus dipanjangin.
dan yang lain-lain. Kenapa saya nggak boleh pakai rok kalau dia anak laki-laki? Jadi orang tua harus betul-betul menjelaskan kepada anak apa yang dia ingin tahu. Nah, nggak boleh ya kamu tuh nanya terus gitu. Dia bisa taunya dari mana kalau nggak dari orang tuanya? Karena orang tua adalah madrasah terbaik buat anaknya ya. Nah, anak juga di usia segini dia lebih tajam identifikasi figurnya. Nah, kalau misalkan pada saat itu melihat ayahnya yang sering merokok di depan dia, dia akan niru. Apa sih? Ini benda apa sih yang suka ayah pegang? Sepertinya ada magicnya gitu ya, keluar asap, menyala. Kok ayah nikmat banget? Ya, dia lama-lama juga akan merokok gitu. Kalau lihat ibunya dandan rapi, kemudian dia suka masak, nanti si anaknya ikutan tuh mainannya masak-masakan gitu kayak ibunya, dia lihat ibunya. Atau ibunya yang suka merawat bunga, dia akan ke temennya, saya nanti jadi tukang kebun ya gitu. Dia akan melihat figur orang tuanya. Jadi hati-hati pada saat usia anak ini sampai usia 5 tahun, bahkan mungkin sampai anak prasekolah itu ya, hati-hati untuk melakukan suatu hal. Jangan sampai itu membuat trauma psikologis yang susah untuk menyembuhkannya. Anak pada usia segini dia udah mulai mengenal cita-cita. Dia ada pengen jadi apa? Biasanya dia menginginkan sesuatu yang dia sukain atau dia kagumin. Misalkan jadi superhero gitu ya, menjadi Batman atau jadi polisi, sesuatu yang dia kagumin. Bisa jadi dokter, hal itu dia bisa dapatkan barangkali dari TV, dari gambar-gambar gitu ya. Atau dari dongeng-dongeng orang tuanya yang dia kasih tahu. Oh, berarti ya bagus banget nih Pangeran Diponegoro. Saya mau jadi Pangeran Diponegoro gitu. Misalkan gitu ya. Nah, pada tahap ini orang tua perlu mulai mempersiapkan anak untuk masuk sekolah, terutama di kemandiriannya. Anak harus bisa kita ajak mandiri, dia bersosialisasi dengan teman-temannya, kita tinggal atau kita tungguin di luar sekolah atau di luar kelas. Bimbingan, pengawasan, pengaturan yang bijaksana, perawatan kesehatan, dan kasih sayang orang tua serta orang di sekelilingnya itu sangat diperlukan oleh anak. Jadi indah banget deh kalau anak udah dapatkan ini semua. Jadi kelabilan, bullying, dan yang lain-lain itu bisa diatasi dia dengan baik. Mas, saya kok di ejek-ejek. Biasanya nama orang tua kali ya, diejek-ejek itu. Orang tua harus bisa meredam kayak gitu, harus bisa menjelaskan. Kalau tidak, ya nanti dia akan tidak merasa puas dengan jawabannya. Dan dia tidak menemukan pemecahan masalah. Gitu ya. Jadi di sini betul-betul PR orang tua untuk dapat dipahami sesuai sama pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Oke, untuk pembahasan yang kedua tentang aspek-aspek yang dipantau dan periode tumbuh kembang cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Dibaca modulnya pelan-pelan sambil dicermati, dipahami dengan hati posisi kita waktu kecil itu kayak gimana, atau ada saudara, adik atau ponakan, kita lihat pertumbuhan dia itu sekarang kayak gimana, itu boleh ya. Tunggu video selanjutnya, tetap semangat, tetap stay di rumah, tetap belajar dari rumah. Cayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.